Hello, balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul Carrie. Sebuah film nih yang mengajarkan kita bahwa membuli seseorang itu bisa sangat berbahaya. Terlebih lagi nih, kita nggak tahu kan siapa orang yang kita bully. Nah, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Cerita dibuka nih oleh seorang ibu yang sedang sendirian di rumahnya, yang sedang dalam proses persalinan seorang diri. Dan setelah berhasil mengeluarkan anaknya, ia mencoba nih untuk anaknya yang baru lahir. Namun nasib baik ya, ia tidak jadi melakukan hal itu. Lalu scene berganti nih waktu dan tempat. Gadis ini nih bernama Carrie White, anak yang tadi ada di Senawal ya. Di sekolah, Carrie adalah anak yang pendiam. Bahkan saat pelajaran olahraga, terlihat bahwa dia gak bisa berbaur dengan teman-teman kelasnya nih. Bahkan temannya pun terlihat seperti mengejek dia. Ketika kelas renangnya selesai, Carrie yang saat itu sedang mandi, kaget nih karena ada darah yang keluar dari badannya. Nah karena kaget, ia berteriak nih sambil meminta tolong kepada teman kelasnya. Tapi respon teman-temannya ini justru ngebully si Carrie nih karena dia takut sama darah menstruasinya sendiri. Nah mereka juga ngelemparin si Carrie nih dengan pembalut. Bahkan salah satu teman kelasnya nih yang bernama Chris ini ngerekam menggunakan HP. Nah untung aja nih guru si Carrie ini datang dan membubarkan teman-teman kelasnya. Setelah itu, si Carrie dibawa nih ke ruangan Capsek. Di sana ia diminta untuk mengatakan siapa yang membulinya. Ya walaupun guru olahraganya tahu ya siapa pelaku sebenarnya, tapi si Carrie ini nggak mau ngomong. Sampai kepala sekolahnya ingin menghubungi ibunya nih untuk datang. Dan seketika itu juga ia menjadi sangat gelisah nih. Dan galon di ruangan itu mendadak meledak dengan sendirinya. Ibu Carrie pun datang nih menjemput dan mereka pulang bersama ke rumah. Dan si cabe-cabean Chris ini nih lagi dipantau sama gurunya. Lalu si Carrie ini coba ngejelasin nih kejadian di sekolah. Namun ibunya tidak memberikan tanggapan apapun. Nah saat di mobil ternyata ada bocil kematian yang ngeledekin si Carrie. Tapi di luar dugaan nih, si Carrie ini seperti bisa ngebuat si bocil ini terjatuh cuy. Dan ketika si Carrie masuk ke rumah nih, terlihat ibunya sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Dan ternyata diketahui nih bahwa ibunya adalah seorang penganut agama yang sangat ketat. Ia tidak memberikan edukasi nih tentang dunia luar kepada si Carrie. Ia hanya mengajarkan agama nih kepada si Carrie. Tapi karena si Carrie ini udah bukan anak-anak ya, sehingga dia coba nih ngeberontak kepada ibunya. Tapi ibunya nganggap nih bahwa si Carrie sudah berdosa dan memaksanya nih untuk bertobat di dalam ruangan khusus. Nah karena emosi nih tanpa disadari si Carrie ini ngeluarin kekuatannya. Lalu scene berganti nih di gadis yang bernama Sue yang sedang melakukan adegan in the hot nih bersama pacarnya. Nah si Sue ini salah satu kelompok ya sama si cabe-cabean Chris. Tapi berbeda dari Chris, si Sue ini masih memiliki rasa kemanusiaan nih. Yang dimana dia menyesal nih telah membuli si Carrie. Berbanding terbalik dengan Sue, nah si Chris cabe-cabean ini nge-upload video yang ia rekam ke internet. Dan di keesokan harinya nih, si guru ini berniat membalaskan dendamnya. Yaitu dengan membuat semua murid berlari karena ulah si Chris nih yang ngerekam dan mengunggah video pembuliannya ini ke internet. Jika mereka tidak nurut, maka mereka akan dihukum tidak bisa menghadiri pesta prom di sekolah. Tapi emang dasarnya nih cabe-cabean bandel, dia berani ngelawan gurunya nih dan tidak mau dihukum. Dia juga ngajak temen-temennya biar nggak ngelanjutin hukuman. Tapi sayangnya nih nggak ada yang mau ngikutin dia. Bahkan Sue, sahabatnya, mampus. Di lain sisi, bully yang dialami oleh Carrie sudah parah. Bukan hanya teman kelasnya nih. Sekarang, semua murid di sekolah membulinya. Dan saat di kamar mandi, ia mengeluarkan kekuatannya lagi nih untuk memecahkan kaca dan menggerakkannya. Akhirnya, Carrie menyadari nih kekuatan dalam dirinya. Sehingga, ia mencari beberapa informasi terkait kekuatannya. Lalu scene berganti nih, berpindah ke ibunya Carrie yang sedang menjahit. Ia mendapatkan pelanggan nih, yang ternyata pelanggannya itu adalah ibu dari Sue. Ibunya Sue meminta maaf nih terkait kejadian di sekolah. Bukannya memaafkan, ibunya Carrie ini seperti marah. Bahkan ia melukai dirinya sendiri secara diam-diam. Sementara itu, si cabe-cabean ini ngadu nih ke ayahnya terkait perlakuan gurunya. Dan ayahnya juga tidak percaya nih kalau putrinya itu ngelakuin pembulian di sekolah.
Akhirnya, guru olahraganya ini bilang kalau ada video pembulian di HP-nya si Chris. Ayahnya memaksa nih untuk memberikan handphonenya si Chris sebagai bukti. Tapi si cabai-cabean ini tetap nggak mau ngasih handphonenya dan pergi gitu aja. Si Carrie nih yang udah mengetahui kekuatannya, mencoba untuk melatih kekuatannya sendiri. Mengangkat buku dan bahkan ia bisa mengangkat kasurnya sendiri. Namun latihannya harus dihentikan nih karena ibunya datang ke kamarnya. Sue nih yang ternyata memiliki penyesalan mengatakan kepada pacarnya nih Tommy agar si Tommy mau mengajak si Carrie ini pergi ke pesta prom karena Sue tahu nih kalau si Carrie suka kepada Tommy. Walaupun awalnya menolak nih, tapi pada akhirnya si Tommy ini setuju nih dan ia pun mendekati Carrie untuk mengajaknya ke pesta prom. Tapi si Carrie nih yang ngerasa kalau si Tommy ini cuma ngerjain dia, ngebuat si Carrie ini nangis nih dan ketemu sama gurunya dan menceritakan nih apa yang terjadi. Akhirnya gurunya ini berbicara nih kepada si Tommy dan Sue bahwa mereka harus berhenti ngeganggu si Carrie. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengerjai si Carrie nih. Mereka hanya ingin meminta maaf dengan caranya sendiri. Si Tommy yang tidak menyerah nih, ia tetap ingin mengajak Carrie. Bahkan datang ke rumahnya Carrie nih. Melihat si Tommy yang ingin masuk ke rumahnya, ngebuat si Carrie panik nih. Si Tommy bersikeras ngajak si Carrie ke pesta prom. Dan pada akhirnya, si Carrie mengiyakan ajakan si Tommy nih karena ia takut bahwa ibunya akan melihat mereka. Malu tapi mau, ya itulah si Carrie. Bahkan karena senangnya, ia mendatangi sebuah toko baju nih untuk pesta prom nanti. Tapi apesnya nih si cabe-cabean Chris ini ngelihat dia. Gak kerasa nih, hari sudah malam nih saat Carrie kembali ke rumah. Ibunya yang udah menunggu di luar nih terlihat sangat marah. Tapi Carrie jujur nih mengatakan ia memesan kain untuk membuat baju pesta prom. Nah, karena ada seorang anak yang mengajaknya pergi ke pesta itu. Tapi ibunya melarang Carrie nih untuk pergi karena anak laki-laki akan menodai dirinya yang suci, ucap ibunya, dan memaksa Carrie untuk masuk ruangan pengampunan. Tapi Carrie menolak nih dan bahkan kali ini ia harus menggunakan kekuatannya di depan ibunya. Dan ibunya berpikir nih kalau si Carrie ini kerasukan iblis. Si cabe-cabean ini masih berlanjut. Kali ini ia mendatangi sebuah peternakan babi nih bersama pacar dan gengnya untuk seekor babi dan mengambil darahnya nih untuk mempermalukan si Carrie di pesta prom nanti. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Semua siswa bersemangat nih menjambut pesta prom, tak terkecuali nih si Carrie yang sangat menantikan hari ini. Dan di hari itu juga, ibunya masuk ke kamar Carrie dan sekali lagi melarangnya untuk pergi. Carrie yang melihat bahwa Tommy sudah datang nih hendak pergi keluar. Namun ibunya mencoba menghentikan dia nih. Dan sekali lagi nih dengan kekuatannya, ia memasukkan ibunya ke dalam ruang penyesalan dan menguncinya di sana. Akhirnya Carrie bersama Tommy nih datang ke pesta prom. Dan gurunya senang nih karena Carrie terlihat sangat bahagia dan juga terlihat sangat cantik. Di sisi lain nih, ibu Carrie mencoba untuk keluar dari ruangan itu. Sedangkan si Chris nih, cabe-cabean ini, bersiap stay di atas panggung untuk melancarkan aksinya. Dan di hari itu juga nih, ada pemilihan untuk pasangan terbaik. Ternyata nama Carrie dan Tommy terdaftar di list sebagai kandidat. Dan para siswa yang akan memilih. Tapi ternyata nih, Chris sudah menyiapkan sesuatu nih, agar si Carrie dan Tommy yang menang dan naik ke atas panggung. Sehingga nih, si Chris ini mengirimkan pesan berisi, gadismu terlihat cantik, tapi tidak akan bertahan lama. Tahu maksud dari pesan itu, Sue segera menuju ke pesta prom. Dan ketika Sue datang nih, nama Carrie dan Tommy sudah disebutkan sebagai pemenang, dan mereka pun hendak naik ke panggung ya. Sedangkan si Sue sibuk mencari Chris, dan Chris di atas sudah bersiap untuk menjatuhkan ember berisi darah babi. Dan melihat darah membuat Carrie menjadi shock. Tidak sampai di situ nih, gengnya si Carrie ini memutar video pembulian saat di kamar mandi, membuat semua orang tertawa. Nah karena hal itu nih, guru Carrie mencoba membawanya pergi, namun Carrie membuatnya terjatuh dengan kekuatannya. Dan lebih parahnya lagi, ember bekas darah tadi jatuh menimpa kepala Tommy, membuat Carrie semakin marah.
Karena kemarahannya nih, si Carrie ini ngamuk dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyakiti para murid di sana. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mencari Chris. Chris dan pacarnya nih mencoba untuk kabur dari kota, tapi ternyata Carrie mengikuti mereka, membuat tanah menjadi longsor, dan dengan kekuatannya nih, membuat mobil mereka terpaksa harus putar balik dan hendak menabrak Carrie. Tapi sayangnya, si Chris ini coba untuk kabur ya, tapi tidak bisa. Dan dia juga masih berusaha nih untuk menabrak si Carrie. Tapi sekali lagi nih dengan kekuatannya, Carrie ngebuat mobil mereka melayang dan melepaskannya agar menabrak pom bensin. Dan meledakkannya hingga tewas. Mampus. Lalu dengan ketakutan, Carrie berlari kembali ke rumahnya untuk menemui ibunya. Tapi ia tidak menemukan ibunya di ruang pengampunan. Ibunya ternyata mengawasi dia dari belakang. Carrie pun mandi nih untuk membersihkan tubuhnya. Dan setelah mandi, ia bertemu dengan ibunya dan merasa menyesal nih karena ia tidak nurut kepada ibunya. Lalu ibunya Carrie bercerita nih mengenai masa lalunya yang sangat berdosa. Karena saat melahirkan Carrie, ia tidak menyerahkan Carrie kepada Tuhan. Dan ketika Carrie memohon ampun, ibunya menusuk Carrie dengan sebuah pisau, dan dengan kekuatannya nih, Carrie mencoba menjauhkan ibunya. Ibunya terus mengejar nih untuk Carrie, tapi dengan kekuatannya, ia berhasil melumpuhkan ibunya sendiri. Dan di saat-saat terakhir ibunya, datang nih si Sue yang melihat kejadian itu dan mengatakan akan membantu Carrie. Tapi karena kemarahannya, ia hampir membunuh Sue. Dan Carrie mengeluarkan Sue dari rumahnya dengan kekuatannya nih. Sedangkan si Carrie-nya ini membuat rumahnya runtuh agar ia bisa terkubur di sana bersama ibunya. Dan di akhir scene nih terlihat kalau si Sue sedang mendatangi makam dari Carrie. Di makamnya juga nih bertuliskan Carrie terkubur di neraka. Dan scene tiba-tiba berganti di mana Sue yang ternyata hamil sedang melahirkan sebuah tangan yang hendak membawanya ke neraka. Dan film Carrie pun berakhir. Jadi itulah kisah yang dibawakan oleh film Carrie. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari film pembulian kayak gini adalah setiap pembulinya pasti akan mendapatkan balasannya. Sekian dari gua, sampai ketemu di video-video lainnya. Bye.